Kemenangan Indonesia. Refleksi pasca pemilu 2024. Pemilu yang dihelat pada 14 Februari lalu telah usai. Partisipasi masyarakat dalam pemilu 2024 ini diperkirakan mengalami peningkatan dari tahun 2019 yang berada di kisaran 81,97%. Pada pemilu 2024, antusiasme masyarakat ikut dalam pemilu, pilpres dan pileg cukup tinggi. Ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin sadar arti pentingnya pesta 5 tahunan ini. Di tengah meningkatnya antusiasme masyarakat, tentu kita juga menyaksikan hari-hari terakhir ini berbagai narasi muncul. Misalnya kecurangan pemilu, ketidakakuratan data yang masuk ke KPU, politik uang atau money politik yang semakin tidak terkendali, ketidakpercayaan pendukung paslon tertentu terhadap quick count atau perhitungan cepat oleh sejumlah lembaga survei, krisis kepercayaan terhadap pemerintah saat ini beserta aparatusnya, hingga isu segregasi sosial keagamaan yang mengiringi perjalanan pilpres dan sebagainya. Bagaimanapun pemilu 2024 masih terus berproses. Mulai dari hitung manual KPU yang masih terus berlangsung hingga penetapan pemenang pilpres dan anggota legislatif atau ALEG yang lolos, hingga pelantikan capres-wapres pemenang pemilu 2024 kali ini. Bahkan lebih jauh, proses pemilu sejatinya masih terus berlangsung sampai pada tingkat aktualisasi janji-janji para kontestan selama pemilu tahun ini. Berbarengan dengan itu, kontestasi elektoral 5 tahunan ini juga telah banyak menguras energi bangsa ini, serta mengharu biru batin para pemilih. Suasana ini tampak, misalnya masih banyak masyarakat kita yang sulit move on, legowo menerima konsekuensi hasil kontestasi. Media sosial kita masih sibuk dengan ramai dengan perdebatan, caci maki dan berbagai stigma negatif lainnya. Anehnya, untuk tidak mengatakan unik, seringkali kita menyaksikan sejumlah orang menggunakan dalil-dalil agama untuk melegitimasi caci maki dan bahkan melegitimasi kemenangannya. Kondisi ini bisa saja menyerupai kondisi pasca pemilu 2019 lalu. Dalam waktu yang cukup lama, masyarakat kita sulit move on, sulit menerima hasil pemilu 2019 itu. Akibatnya masyarakat kita mengalami polarisasi yang cukup tajam. Narasi keagamaan yang seringkali muncul antara lain Muslim kafir, murtad, surga neraka, dan sebagainya. Sejatinya kondisi semacam ini memperlihatkan sindrom pemilu yang akut dan sulit disembuhkan. Padahal, dalam setiap kontestasi, kalah menang itu sesuatu yang wajar. Kekalahan itu tidak perlu membuat kita sakit berkepanjangan. Pihak-pihak yang kalah tidak perlu memikirkan kembali, introspeksi diri, strategi di masa depan, lalu menentukan langkah-langkah strategis pada ajang pemilu mendatang. Paling penting lagi, pihak-pihak yang menang kontestasi juga perlu menyadari bahwa kemenangan yang diperoleh itu adalah kemenangan untuk semua. Singkatnya, kemenangan Indonesia. Menang tanpa ngasorak. Dengan cara ini, semua pihak kembali fokus memikirkan arah perjalanan bangsa ini di masa depan. Pemenang merangkul. Layaknya dalam setiap kontestasi, pemenang itu mengambil semuanya. Atau the winner takes all. Pemenang kontestasi biasanya paling berhak menentukan arah kepemimpinannya, termasuk orang-orang di sekitarnya yang perlu diberi jabatan. Dalam batas-batas tertentu, hal ini dapat dibenarkan. Tetapi sejarah kerap kali memberikan pembelajaran bahwa untuk membangun kekuatan bangsa, seorang pemenang sangat penting merangkul semua kekuatan yang potensial dimanfaatkan untuk kepentingan nasional yang lebih besar. Makanya sang pemenang tidak memukul tetapi merangkul. Dalam bahasa politik disebut koalisi. Dengan cara ini, orang-orang yang kalah tidak terus-menerus larut dalam kepedihan hati atau sakit hati berkepanjangan. Para pemimpin di negeri ini sejatinya dapat belajar dari ketokohan Ali bin Abi Thalib, Khalifah Rasyidun keempat,
pemenang dalam Perang Saudara, Perang Jamal, atau Waqiatul Jamal. Perang saudara ini menempatkan Ali bin Abi Thalib dan Aisyah Ummul Mukminin dalam posisi berhadapan. Sebagai pemenang perang, Ali bin Abi Thalib sebenarnya dapat melakukan banyak hal terhadap pihak yang kalah perang. Tetapi disinilah ketokohan seorang Ali bin Abi Thalib. Beliau justru memperlihatkan kemuliaan hatinya dan memberi penghargaan setinggi-tingginya kepada Aisyah. Ada beberapa sumber sejarah yang menyebutkan kemuliaan Ali ketika Aisyah ingin meninggalkan Basrah pasca perang berakhir. Ali membekali seluruh kebutuhan dan barang bawaannya. Ali bahkan memilih 40 perempuan warga Basrah untuk menemani Aisyah kembali. Saat Aisyah keluar, orang-orang pun berkumpul di sekelilingnya. Aisyah mengucapkan selamat tinggal kepada mereka. Aisyah berkata, "Wahai anakku, tidak boleh ada yang saling mencaci di antara kita. Demi Allah, dahulu kala antara aku dan Ali, tidak ada apa-apa kecuali sebagaimana yang terjadi antara seorang wanita dan ibu mertuanya. Dan Ali menurutku adalah yang terbaik." Lalu Ali pun membalas, "Demi Allah, tidak ada apa-apa pun antara saya dan Aisyah, melainkan sebagaimana disinggung oleh beliau tadi. Beliau adalah istri Nabi, kalian semua di dunia dan akhirat." Ibnu Atsir dalam Al-Kamil fi Al-Tahir ayat 614 menceritakan dua orang yang dihukum oleh Ali ketika mengolok-olok Aisyah yang sedang singgah di salah satu rumah di Basrah. Dua orang tersebut adalah adik kakak, Al-Jan bin Abdullah bin Sa'ad bin Abdullah. Ini menunjukkan penghargaan Ali yang tinggi terhadap ketokohan Aisyah Ummul Mukmin, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan juga oleh Umar bin Syabah, sejarawan abad kedua Hijrah, dalam Az-Zahabi Siyar Al-Bala 369, bahwa selama Ali menjabat sebagai khalifah, Aisyah sama sekali tidak pernah menentang kepemimpinan Ali atau bahkan memprovokasi orang-orang yang memakzulkannya. Aisyah hanya mengutuk keputusan Ali yang tidak mengusut kasus pembunuhan terhadap Utsman dan menangguhkan hukum pidana pada orang-orang yang terlibat. Meskipun begitu, sikap Ali bukan ingin menunda, namun menunggu kasus tersebut jelas gambarannya. Pada kesempatan lain, Ali bahkan pernah memuji kecerdasan Aisyah serta ketangkasannya dalam memimpin umat. Beliau berujar, "Seandainya jabatan khalifah dapat diduduki seorang perempuan, niscaya Aisyah lah orangnya." Alami bin Abdul Qadir Assegaf dan kawan-kawan. Aisyah Ummul Mukmin, Mausu'ah Ilmiah An Hayatah, Arab Saudi, Muassah Adurah As-Saniyah. Begitulah para pemimpin saling mengagumi meskipun mereka berada di pihak yang saling bertentangan. Menang kalah, para pemimpin terdahulu juga telah memberikan pembelajaran penting soal perjuangan dan menerima dengan lapang dada hasil dari perjuangan itu. Sukses atau tidak sukses. Bahkan kini kita juga mengenal istilah kekalahan itu merupakan kemenangan yang tertunda. Soal menang dan kalah itu soal biasa, sesuatu yang alamiah. Dari sini kita juga belajar soal kebesaran jiwa dari para pemimpin terdahulu. Kedua tokoh muslim yang sangat dikenal dalam sejarah Islam ini memperlihatkan kepada kita perihal objektivitas dalam menilai lawannya masing-masing. Di tengah berbagai pertentangan, sisi objektivitas mengalahkan subjektivitas. Kita tentu berharap bahwa para pemimpin negeri ini dapat menimba pengalaman masa lalu, belajar dari setiap peristiwa masa lalu. Karena itu ketokohan dan kenegarawan itu bukanlah sesuatu yang terberi atau given, tetapi didapat melalui proses belajar, tabah menghadapi segala keadaan sesulit apapun itu, dan sabar ketika mendapat berbagai stigma negatif dari orang-orang yang tidak menyukainya. Bagaimanapun, menang dan kalah itu adalah ujian keimanan dan kesabaran. Ketika menang, orang-orang biasa larut dalam euforia, memahami kemenangan dari pandang kasat matanya. Padahal Islam lebih menekankan kemenangan rohani ketimbang kemenangan materi belaka.
Padahal ada kemenangan yang lebih bermakna, yakni kemenangan rohani. Perihal ini sejarah telah banyak mengisahkan bagaimana orang-orang dahulu hanya melihat kemenangan itu dari aspek fisik saja dan mengabaikan aspek rohania. Misalnya, dalam Perang Badar, umat Islam mengalami kemenangan dalam perang melawan kafir Quraisy. Tetapi kemudian Rasulullah menyatakan sesuatu yang masih belum dimengerti sebagian sahabat, bahwa kemenangan Perang Badar dengan segala kemegahan harta dan rampasan perang itu baru sekedar kemenangan kecil-kecilan. Dalam perang berikutnya, yakni Perang Uhud, umat Islam mengalami kekalahan. Dari sinilah pentingnya menyadari bahwa kemenangan dan kalah itu merupakan ujian keimanan dan kesabaran. Apa yang kita saksikan hari-hari terakhir ini di negeri kita merupakan visualisasi ketidaksiapan kita menghadapi kemenangan dan kekalahan itu. Kita menyaksikan mentalitas orang yang semata-mata hanya siap untuk menang, tanpa punya kesiapan untuk menerima kekalahan. Sedangkan Rasulullah atau Islam mengajarkan bahwa kita harus rendah hati dan bersyukur dalam memperoleh nikmat dan kemenangan. Juga harus tenang dan sabar dalam menerima kekalahan. Mental semacam itulah yang harus disandang oleh manusia sejati atau insan kamil. Sehingga Rasulullah senantiasa memperingatkan bahwa orang yang memiliki kekuatan iman tidak ada masalah dengan dua kemungkinan itu. Karena kesuksesan dan kemenangan materi tidak selamanya diperoleh orang baik dan saleh. Untuk itu, hanya orang-orang beriman yang lebih siap menghadapi kemungkinan menang maupun kalah. Hanya orang-orang beriman yang lebih siap menghadapi sehat maupun sakit, sukses maupun gagal, dan hanya orang-orang beriman yang memiliki kekuatan moral dalam menghadapi pujian atau kemuliaan, bahkan penghinaan dan caci maki sekalipun. Pemenang sejati ditentukan oleh perjuangan yang didasari oleh niat ikhlas dan siap menerima resiko setiap perjuangan itu. Kemenangan itu bukanlah kemenangan partikular yang menindas, seperti konsep kemenangan win-win, apalagi kalah menang atau win-loss, melainkan kemenangan sejati, winning together, yakni kemenangan yang benar berkah dan kebahagiaan bagi semua, lahir dan batin, dunia dan akhirat. Mengutip hadis Rasulullah SAW, petarung sejati atau mujahid adalah orang yang mampu menaklukkan dirinya sendiri. Hadis riwayat Ahmad dan Baihaqi dari Fadalah Ibnu Ubay. Wallahu alam bishawab.